Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo abang dan kakak, nama saya Glenn Tambu Bolon dengan NIM 125370115 dari Teknik Pertambangan. Hari ini saya akan membuat video konsekuensi atas kami yang telah mengumpulkan buku angkatan. Jadi tujuan saya untuk membuat video ini yaitu merangkum semua materi pada rangkaian pertama hingga rangkaian terakhir. Lalu saya akan menyebutkan ketua umum dari yang pertama hingga yang sekarang. Lalu saya akan menyebutkan tim kaderisasi 2024. Lalu saya akan menjelaskan output apa saja yang sudah saya dapatkan selama mewawancarai angkatan 2025. Lalu saya akan menjelaskan juga output apa saja yang sudah saya dapatkan selama saya mewawancarai abang dan kakak dari Batavia. Lalu yang terakhir saya juga akan menjelaskan output apa saja yang sudah saya dapatkan selama saya melakukan mentoring bersama mentor saya yaitu Bang Alvin. Jadi yang pertama tuh saya akan menjelaskan tentang materi apa saja yang sudah saya dapatkan selama mengikuti rangkaian Batavia dari rangkaian pertama hingga rangkaian ke-10 yaitu rangkaian yang sekarang. Pada rangkaian pertama saya itu mendapatkan materi yang berjudul sejarah. Jadi Batavia itu awalnya Batavia itu adalah hanya sebuah kumpulan mahasiswa ITERA yang bernamakan Javatera. Itu tuh terlingkup dari Jabodetabek. Lalu pada tahun 2019 Javatera tuh dipecah menjadi dua karena di Jabodetabek itu tidak hanya ada suku Betawi tapi ada juga suku Sunda. Jadi Javatera pisah menjadi Batavia ITERA. Lalu ada juga yang kedua Bumi Pasundan. Jurusan itu isi tentang budaya Betawi. Nah, lalu yang kedua tuh ada makna logo Batavia. Jadi di dalam logo Batavia itu yang pertama ada siluet Monas dan juga siluet perkotaan menggambarkan Batavia ini adalah sebuah UKM yang berasal dari Jakarta atau melambangkan kota Jakarta. Selanjutnya ada tulisan Institut Teknologi Sumatera dan juga lambang ITERA, merupakan artinya itu Batavia ITERA itu masih di dalam naungan Institut Teknologi Sumatera. Lalu selanjutnya ada warna hitam dan putih yang melambangkan bahwa Batavia ITERA itu adalah UKM yang netral, tidak berpihak kemanapun. Lalu selanjutnya ada materi organisasi di minggu pertama itu. Jadi organisasi ini adalah sebuah wadah yang menampung sekumpulan individu yang bekerja sama dengan sistematis, terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan dan pandangan yang sama. Nah, itu lalu pada materi yang kedua saya mendapatkan materi tentang etika dan moral dan juga kepemimpinan. Itu pada hari yang ketiga, pada kaderisasi yang kedua. Jadi apa itu etika? Etika itu adalah sistem nilai yang digunakan dengan interaksi sosial yang berfokus pada tingkah laku yang dianggap baik oleh masyarakat. Lalu untuk moral ini adalah ajaran tentang apa yang dilarang dan apa yang diwajibkan dilakukan oleh manusia agar menjadi lebih baik. Jadi etika ini cara berperilaku ketika kita terhadap orang lain, dan etika itu adalah dan etika itu bisa baik dan juga bisa etika buruk. Jadi tergantung diri kita sendiri. Tapi kita harus selalu bisa melakukan etika yang baik dan menghindari etika yang buruk. Sedangkan moral adalah sebuah aturan di suatu tempat. Jadi seperti itu. Selanjutnya materi tentang kepemimpinan. Pemimpin adalah seorang yang memimpin sebuah organisasi atau yang mendorong dan menggerakkan orang yang berwenang formal dalam suatu organisasi, bukan hanya organisasi. Pemimpin juga harus menggerakkan dirinya sendiri dan harus bisa memimpin dirinya sendiri. Jadi bagaimana dia bisa memimpin suatu organisasi kalau dia sendiri tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Lalu kepemimpinan adalah sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi pemimpin adalah orangnya dan kepemimpinan adalah sifatnya. Lalu apa aja sih tugas-tugas pemimpin? Nah, jadi tugas-tugas pemimpin tuh ada 3 nih. Yang pertama adalah mengajarkan anggotanya, membina, lalu yang kedua meningkatkan keterampilan anggotanya, dan yang ketiga adalah memberikan petunjuk untuk anggotanya. Sebenarnya masih ada banyak lagi sih, tetapi saya akan menyebutkan ketiga saja. Lalu pemimpin itu mempunyai juga gaya kepemimpinan. Jadi gaya kepemimpinan itu ada 2. Yang pertama tuh ada otoriter dan demokratis. Kalau otoriter itu jadi dia memimpin
tanpa meminta pendapat anggotanya dulu. Jadi itu dia memimpin atau memutuskan sesuatu dengan kehendaknya sendiri. Lalu yang kedua ada demokratis. Demokratis itu sifat yang kalau misalnya ada apa-apa dia menanyakan dulu ke anggotanya dan meminta saran, lalu meminta persetujuan dari anggotanya. Nah, lalu begitu. Lalu pada minggu yang ketiga kita ada calon pemilihan ketang atau ketua angkatan. Yang pertama itu ada saya sendiri, Gion Tambu Bolon. Yang kedua ada Raditya Kilansa Sariwan atau Rakil. Yang keempat itu ada Ibrahim Cahya Negara, dan yang keempat ada Wahyudi. Lalu yang terakhir ada Gibraltar. Nah, pada pemilihan kali ini setiap calon ketua angkatan mengoreksikan apa yang mereka bawa seperti visi dan misi, dan juga riwayat apa saja yang mereka lakukan, riwayat organisasi, riwayat kehidupan, dan lain-lain. Lalu pada pemilihan ini dimenangkan oleh Ibrahim Cahya Negara dengan selisih 1 poin dengan Raditya Akilansyah. Jadi pada hari ketiga tuh kita memutuskan untuk Ibrahim Ibra sebagai ketua angkatan, lalu Rakil sebagai wakil ketua angkatan. Lalu pada minggu keempat kita melakukan implementasi dari materi-materi pada minggu pertama dan juga minggu kedua. Saya melakukan implementasi di sini juga ada penyempatan flyer, dan juga untuk materi pengentasan ini dia dilakukan secara post to post. Jadi para CA Batavia 2025 waktu itu dibagi menjadi kelompok, yaitu 4 kelompok. Nah, 4 kelompok tersebut masuk ke posnya masing-masing dan juga mengimplementasikan semuanya. Lalu setelah melakukan implementasi kita juga penyempatan flyer. Selanjutnya pada minggu yang kelima dilaksanakan secara online dengan judul materi yaitu kuliner khas Betawi. Jadi kuliner khas Betawi ini adalah makanan dan minuman tradisional yang berasal dari suatu suku, yaitu suku Betawi yang penduduk aslinya itu dari Jakarta. Kuliner ini merupakan hasil perpaduan berbagai budaya seperti Melayu, Arab, Jawa, Tionghoa, India, dan juga Belanda. Nah, ciri khas makanan Betawi itu rasanya ada yang dominan rasanya itu gurih dan manis dan kaya akan rempah, lalu menggunakan bahan-bahan lokal seperti santan, ikan, daging, sapi, dan sayuran. Terus yang ketiga tuh cara mengolahnya itu kebanyakan digoreng, dibakar, atau dimasak santan. Nah, contoh makanan dari Betawi itu ada nasi ulam, roti buaya, ketoprak, gado-gado. Nah, untuk minumannya itu ada bir peletok, dan masih banyak lagi lah. Nah, selanjutnya pada minggu ke-6 tuh ada tentang organigram Batavia Kabinet Strategika. Nah, jadi BPH ini jelaskan bahwa BPH merupakan struktur inti dalam UKM Batavia ITERA yang berperan sebagai pusat koordinasi pengendalian arah kebijakan. Nah, BPH inti ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada ketua umum, lalu yang kedua ada sekretaris jenderal, yang ketiga ada sekretaris umum, yang keempat ada bendahara umum, yang kelima ada sekretaris 1, dan yang keenam ada bendahara. Nah, bendahara 1. Nah, sekretaris ini memiliki bawahan yaitu staf perusahaan, lalu ada departemen eksternal. Departemen eksternal itu dibagi menjadi 2, yaitu pengabdian masyarakat atau Pengmas, lalu ada hubungan masyarakat atau Humas. Lalu departemen internal itu dibagi menjadi 2, yaitu divisi harmonisasi dan juga divisi inventaris. Lalu departemen Medcominfo itu dibagi menjadi juga, ada desain kreatif dan juga publikasi dan dokumentasi. Yang terakhir itu ada departemen PSDA, yaitu PSDA itu adalah pengembangan sumber daya anggota, dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kaderisasi dan juga seni budaya. Nah, pada minggu ke-7, materi minggu 7 yaitu Abang None dan juga cerita Lenong. Nah, jadi Abang None ini merupakan kontes pencarian duta para wisata DKI Jakarta yang diadakan sejak 1968 hingga sekarang. Pemilihan Abang None Betawi pertama kali dilakukan pada tahun 1998 di era Gubernur Ari Sadikin. Lalu ada cerita rakyat Betawi yaitu Lenong. Jadi cerita rakyat Betawi ini adalah kisah-kisah tradisional yang berkembang di kalangan masyarakat Betawi. Dan Lenong adalah teater rakyat tradisional Betawi yang menampilkan cerita rakyat, kritik sosial, dan kisah pahlawan dalam bentuk teater. Nah, selanjutnya pada minggu ke-8 itu ada penjelasan dari materi Abang None dan juga Lenong. Nah, pada penjelasan kali ini jadi para abang-abang dan kakak BPH melakukan secara langsung secara real time
mereka bagaimana sih cara jalannya Abang None, lalu apa saja sih yang dilakukan oleh Abang None ketika lagi jalan. Nah, lalu para Capia Batavia 2025 diberikan berpasang-pasangan lalu mencoba jalan dan juga hal apa saja yang harus dilakukan sama menjadi Abang None. Selanjutnya juga kita ditunjukkan secara langsung bagaimana cerita lenong dibuat dan cerita lenong secara langsung Capia Batavia 2025 juga memperagakan cerita lenong tersebut. Nah, pada minggu ke-6 pada minggu ke-9 salah kita ada tuh tarian memperkenalkan tarian khas Betawi dan juga palang pintu. Jadi seni tari ini adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui gerakan tubuh bersama atau berirama. Terus seni tari paduan etnis Sunda, Jawa dan juga sebagainya. Nah, bentuk tarian dari Betawi ini ada apa aja sih? Ya, yang pertama tuh ada tari lenggam nyai, yang kedua ada tari cokek, lalu ada tari ondel-ondel, nah dan yang lain-lain. Nah, sedangkan paling itu adalah sebuah pertunjukan seni yang menggunakan sifat dan tarian dan juga pantun, lalu ada silat. Silat dan pantun ditampilkan di acara pada pernikahan. Nah, jadi ini sebagai simbolisme sebelum mempelai pria memasuki rumah atau memasuki acara pernikahan. Lalu di minggu terakhir judulnya tuh adalah materinya musyawarah dan juga menentukan suatu keputusan. Musyawarah tersendiri adalah menyampaikan pendapat untuk mencapai sebuah mufakat. Nah, jenis sidang ini dibagi menjadi 3 jenis nih. Yang pertama itu ada sidang pleno, yang kedua ada sidang paripurna, dan yang ketiga ada sidang komisi. Nah, di sidang ini ada yang namanya presidium. Nah, presidium ini adalah orang yang bertindak dalam memimpin persidangan. Nah, presidium juga ada 3, yaitu pemimpin pencatat, pemateri, dan juga yang terakhir ada moderator. Nah, selanjutnya itu ada quorum. Quorum adalah peserta minimal persidangan yang dimana dihadiri 9 itu setengah ditambah 1 peserta yang terdaftar. Lalu istilahnya dalam sidang itu ada 7. Yang pertama ada skorsing, lalu ada lobbying, dan yang ketiga ada deadlock. Yang keempat ada opsi, dan yang kelima ada voting. Yang keenam ada PK, dan juga yang terakhir ada instruksi. Nah, sekian materi yang sudah saya dapatkan selama mengikuti rangkaian pertama hingga yang terakhir, yaitu yang ke-10. Lalu selanjutnya saya akan membacakan ketua umum yang pertama hingga sekarang. Jadi ketua umum yang pertama itu ada Bang Adrian, lalu yang kedua ada Bang Dava Aranta, yang ketiga ada Bang Adi Wibowo, dan yang keempat itu ada Bang Najwan Putra Ramadan, dan yang kelima itu ada Bang Kevin Alexander. Nah, jadi saya akan membacakan tim KTC 2024. Yang pertama adalah Bang Kelvin, yang kedua ada Bang Syaril, yang ketiga ada Bang Rizal, yang keempat ada Kak Rizka, yang kelima ada Kak Tessa, dan yang terakhir ada Bang Nathan. Nah, selanjutnya saya akan membacakan output saja apa saja yang saya sudah lakukan selama wawancara dengan angkatan 2025, itu angkatan saya sendiri. Jadi output yang sudah saya dapatkan selama wawancara 2025 adalah saya lebih mengenal bukan hanya sekedar nama, wajah, tapi saya juga bisa mengenal lebih dalam sifat-sifat seseorang dan juga masa lalu mereka. Karena seperti pada dasarnya sifat seseorang itu juga pasti berbeda-beda setiap daerahnya. Jadi saya bisa lebih menyesuaikan diri dengan orang-orang berbeda dari daerah saya, terutama dari luar daerah Jabodetabek. Lalu karena sifat orang-orang di luar Jabodetabek itu pasti berbeda. Contohnya kayak Pulau Sumatera, karena orang tersebut memiliki sifat yang berbeda dan juga unik. Dan juga saya bisa mengenal satu angkatan Batavia 2025. Lalu selanjutnya output apa sih yang saya dapatkan selama mewawancarai abang dan kakak Batavia 2022 sampai 2024. Nah, jadi yang saya dapatkan tuh saya selalu menanyakan semua satu hal yang sama setiap abang dan kakak, menanyakan bagaimana caranya untuk merangkul orang yang masih suka kurang aktif kepada abang kakak. Nah, jadi abang dan kakak memberikan saya banyak saran, dan saran yang paling mudah saya terima itu pertama adalah kita harus merangkul orang lain terlebih dahulu. Kita coba mengajak mereka ngobrol, coba kita tanyakan ke mereka bagaimana mengapa mereka masih tidak berani untuk berbicara dan sebagainya. Dan dengan melakukan cara pendekatan tersebut mungkin bisa saja membuat mereka menjadi lebih percaya diri, lebih berani untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan selama rakyat kaderisasi, dan mereka akhirnya berani bicara. Lalu selain itu saya juga belajar bagaimana memanage waktu diri sendiri. Lalu
saya juga bisa lebih mengenal abang dan kakak Batavia dengan menggunakan sistem wawancara tersebut. Dan terakhir saya akan menjelaskan apa ya sih yang sudah saya dapatkan selama saya mentoring, dan yang saya dapatkan sama mentoring itu tidak jauh berbeda dengan abang dan kakak BPH Batavia. Jadi sudah saya lakukan mentoring, diajarkan bagaimana cara untuk merangkul orang-orang masih kurang aktif, kecemasan. Nah, saya juga saat mentoring juga dikasih tahu bahwa kakak-kakak kaderisasi ini sebenarnya baik, jadi mereka profesionalitas. Untuk itu saya kagum kepada kakak-kakak dan abang tim kaderisasi karena mereka bisa membedakan mana waktunya untuk kaderisasi dan mana waktunya untuk nongkrong atau di luar kaderisasi. Nah, dari situ saya mulai belajar. Pertemuan pertama saya saat mentor waktu itu, saya belajar cara merangkul orang dan juga lebih profesional saat kaderisasi. Selain itu saya juga diajarkan bagaimana cara manajemen waktu, terutama mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, tugas Batavia dan tugas akademik. Jadi saya merasa saya bisa manajemen waktu dan mengerjakan tugas Batavia dan juga tugas akademik secara berbarengan. Oke, sekian kakak dan abang Batavia. Mohon maaf bila ada kesalahan kata saya yang kurang mengenakan di hati kakak dan abang. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih.